Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, baik pada kesempatan ini saya akan sedikit kemudian mengulas, membahas dan merespon terkait dengan tulisan dari KRT Faki Wiradiningrat yang per tanggal 28 kemarin. Sebenarnya ini sebenarnya sudah agak terlambat, namun saya kira ini penting karena perihal kebenaran ini harus sampai dan terus disuarakan dan disampaikan kepada tentu dengan harapan bahwa semoga seluruh penduduk tanah air se-Indonesia bisa paham dan bagaimana posisi dari Wali Songo dan kelompok Balawi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa terpanggil untuk kemudian memviralkan ini dan menyampaikan kepada publik bahwa memang KRT Faki dan kawan-kawan yang kemudian hari ini berada di barisan Wali Songo adalah dalam rangka menyampaikan misi kebenaran dan merupakan perlawanan terhadap pembelokan nasab dan sejarah dari kelompok Balawi atau Rabito Alawiyah yang hari ini memang gentar terus melakukan pembenaran terhadap klan dan kelompok mereka dan membanggakan diri. Nah, terkait dengan tulisan dari KRT Faki ini saya akan bacakan dan mari kita sama-sama menelaah dan kita bahas poin-poin yang kemudian bisa menjadi inspirasi dan pelajaran berharga buat kita. Jadi judul yang kemudian ditulis dari KRT Faki ini yaitu nasib tragis Bani Alawi di Nusantara dan pemetaan pendukungnya termasuk Rumail Abbas. Jadi ini yang menariknya bahwa ada nama Rumail Abbas yang kemudian disinggung, yang dimana Rumail Abbas ini adalah orang yang kemudian hari ini melakukan perjalanan ke barat untuk kemudian mencari kitab zaman untuk menepis isu bahwa Bani Alawi ini itu terputus nasabnya terhadap Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan keturunan dari Ubaidillah. Ya, sekali lagi bahwa nasib tragis Balawi di Nusantara dan pemetaan pendukungnya termasuk Gus Rumail Abbas. Ada deskripsi yang kemudian disampaikan di tulisan dari KRT Faki ini, namun langsung saja kita sampaikan intinya yang pada bagian bahwa nasib tragis Balawi yaitu peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa menolak keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. KRT Faki Wiradiningrat. Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Balawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Ya, mungkin yang dimaksud adalah fase saat ini bahwa ini terus dipropaganda atau dilakukan perlawanan dari kiai-kiai Nusantara untuk kemudian meruntuhkan Bani Alawi yang hari ini mengklaim dan membelokkan sejarah dan nasab dari keturunan-keturunan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya tentu saja untuk membangun nasibnya kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Ketragisan tersebut penyebabnya karena jadi ada penyebab yang kemudian disampaikan oleh KRT Faki untuk kemudian bisa runtuhnya Bani Alawi ini. Penyebab yang pertama, terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena merasa punya nasab garis keturunan sambung kepada Nabi Muhammad SAW, makanya merasa paling benar. Dan itu nyata kita saksikan di media dengan organisasinya mereka membanggakan nasab mereka. Yang kedua, melakukan praktik rasisme selain sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang rekayasa atas dasar kafah atau kesetaraan derajat ras, di mana putri mereka harus menikahi dengan sederat rasnya yaitu turunan Nabi, sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. Jadi ini terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kelompok mereka, ya seperti yang disampaikan oleh Sirihan baru-baru terkait pernikahan dari syarifah mereka itu bahwa harus menikah dengan laki-laki yang juga dari keturunan mereka, sementara laki-laki yang dari Bani Meleka ini
dari keturunan mereka ini itu bisa bebas menikah dengan orang di luar dari keturunan mereka. Saya kira ini adalah diskriminasi dan merupakan kesalahan yang paling fatal dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Di sini terletak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. Jadi kepalsuannya memang bahwa pengakuan yang kemudian dilakukan hari ini yang tidak bisa dibuktikan dengan benar sesuai misalnya tes DNA dan kitab sezaman yang moderika itu tidak sampai pada ini, itu memang bisa menjadi pernyataan yang keras bahwa memang itu adalah pernyataan yang dimana dibalut dengan kepalsuan-kepalsuan dan pengakuan bahwa mereka itu adalah cucu Nabi, padahal sebenarnya itu adalah palsu. Kemudian yang keempat, banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila akan dianggap menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini yang garis radikal, tapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit deteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke NU. Dia lalu menjadi tersandra, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah sejak dulu waspada dengan urusan beginian. Kemudian yang kelima, melakukan pembelokan sejarah dan pencakokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Nah, ini terjadi memang bahwa terjadi pencakokan atau pelabelan terhadap kesultanan yang ada di Nusantara, dan makam raja-raja itu diubah-ubah namanya, kemudian dijadikan dari nama dari keturunan atau dari Bani Alawi ini, di bin Yahya kah, di bin apa dan lain sebagainya. Jadi itu adalah 5 poin yang kemudian menjadi ketragisan penyebab keruntuhan dari Bani Alawi ini. Namun masih ada kemudian gambaran lain yang disampaikan tentang keruntuhan dari Bani Alawi ini. Namun kita langsung akan membahas terkait dengan nasib tragis dari pendukung Ba'alawi, karena ini menyinggung soal Rumail Abbas yang katanya baru-baru ini berpergian ke barat untuk kemudian mencari kitab zaman sebagai bukti pembanding bahwa hasil tesis dari Ki Haji Madudin itu tidak benar, dan ada data lain yang kemudian mengatakan bahwa Subaidili itu adalah merupakan keturunan Nabi yang merupakan nenek moyang dari Bani Alawi ini. Jadi langsung saja bahwa nasib tragis pendukung Ba'alawi, yaitu tiap orang punya hak untuk goblok menurut tulisan KRT Fakih ini, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hal itu secara berlebihan. Jadi mungkin yang disinggung adalah Rumail Abbas, bahwa kalau Rumail Abbas ini dengan polosnya, dengan bodohnya kemudian membela-bela Bani Alawi ini sampai melakukan penelitian sampai ke barat, namun menyalahgunakan hal itu secara lebihan, itu adalah hal yang kemudian membuat kita tidak nyaman dan tidak suka dengan sikap berlebihan dari Rumail Abbas yang hari ini membela-bela kelompok si Ba'alawi ini. Al-Habib Yosef Stalin, bapak komunis Uni Soviet Yahudi Hasari, berhablogrup Y dan AG sama dengan Ba'alawi. Ini mengindikasi bahwa memang mereka itu adalah keturunan dari Yahudi Kasari, jadi bukan keturunan Ba'alawi atau bahkan bukan keturunan Yaman kalau menurut penelitian dan tulisan dari KRT Fakih ini. Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara menasab utopis, maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Kenapa? Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat, namun jongos biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Luar biasa ya. Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Ba'alawi bisa dibagi dalam 3 kelas. Yang pertama, golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah, atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitian. Lagi-lagi yang disinggung adalah Rumail Abbas, bahwa memang Rumail Abbas ini kalau dilihat dan kita saksikan ada seolah yang kemudian membiayai dia untuk kemudian membiayai dia. Jadi ada semacam bohir yang kemudian memberi cuan untuk Rumail Abbas ini untuk melakukan penelitian, mencari data pribadi untuk melawan tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani. Yang kedua adalah
golongan santri yang tersandra ke golongan santri yang bersanad ke Balawi. Jadi ada santri-santri juga yang kemudian melakukan pembelaan-pembelaan terhadap kelompok dari Balawi ini. Yang ketiga adalah golongan masyarakat awam korban doktrinisasi. Jadi memang selama ini yang kita takutkan adalah jangan sampai masyarakat awam menjadi korban dari doktrinisasi dan dogmanisasi atas pembolokan sejarah dan nasab dari Bani Alawi ini. Ya, terkait hal itu yang kemudian jelas bahwa Dr. Fakih mengatakan soal ketragisan dari pendukung dari Bani Alawi ini. Nah, kita langsung kepada pendukung Ba'lawi yang satu ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah si Rumail Abbas. Ya, terkait pendukung Ba'lawi yang bernama Rumail Abbas. Dari semua narasi pembelaan Ba'lawi, baik dari golongan Ba'lawi sendiri atau pendukungnya, tidak ada pahlawan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dia. Jadi dianggap oleh KRT Fakih bahwa si Rumail Abbas ini lumayan bermutu karena sampai melakukan penelitian ke barat yang walaupun hari ini belum bisa dibuktikan bahwa kitab yang dibawanya itu bisa menangkis hasil tesis dari Haji Manudin Al-Bantani. Yang lain termasuk Habib Afanur, Habib Wafi, Habib Yahya, dan lain-lain kelasnya masih child leaders. Banyak ngaurnya dan bermain retorika semata, apalagi Habib Idrus Masyur membedakan nukleotida dengan haplogrup saja tidak paham, tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik. Oh alah, terus parah ente, parah memang. Kembali ke Rumail Abbas, seleb ikuti gaya dia sekali-sekali, boleh ya, boleh lah, boleh. Awalnya penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Ba'lawi yang menolak validasi tes DNA, kecuali tentu saja Bung Fikri Sahab, karena penulis merasa menyesatkan keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan. Ibaratnya kelas bintang 5 lah, bukan kaki 5 macam Idrus Masyur. Dan penyesatan dengan kemasan luxury inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung, mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya. Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi. Minimal sudah 3 doktor dan kepala lab genomik BRIN sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan di UIN Jakarta bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA. Jadi memang kalau seandainya kelompok Ba'lawi ini melakukan tes DNA, akan lebih jelas bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi atau bukan. Namun ya saya kira memang dengan pendapat bahwa tes DNA itu haram seperti yang dikatakan oleh mereka, itu kemudian saya kira untuk menghindari, untuk kemudian membuktikan diri bahwa memang mereka itu adalah bukan keturunan dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, Rumail Abbas, sampai lupa pula beliau ini Dok KRT Fakih memang ya luar biasa. Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi. Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta dirahasiakan. Ada pertemuan yang dirahasiakan oleh si Rumail. Ini bisa membuat si Bohir tarik mundur suntikannya ini terhadap penelitian dari si Rumail Abbas karena ingin melakukan pertemuan dengan KRT Fakih dan Gus Fuad Pleret di kediaman Gus Fuad Pleret atau di pesantren dari Gus Fuad Pleret yang ada di Pleret ya. Entah apa yang ditakutkan, mungkin terkait pihak sponsor yang menanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin loh ya, pihak sponsor ya, atau Bohir tadi ya. Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuad di Jembatani. Dr. Sugeng bertempat di Pompes Gus Fuad Pleret Jogja. Itu kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, klaim beliau adalah penggiat sejarah, historian yang dulu membela kaum Syiah tertuduh Islam liberal dan korban G30 SPKI, sampai menyinggung Syiah dan G30 SPKI. 2. Penelitiannya tentang nasab Ba'lawi ini atas sponsor seorang politis yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh Ba'lawi, dan jelas itu bukan kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik. Ini luar biasa ini.
bahwa dia dibiayai oleh tokoh politik. Mungkin kita bisa berangan-angan bahwa ini siapa, namun bisa kita tahulah seperti apa dan apa hubungan dari si Rumail Abbas dan kelompok Balawi dengan tokoh-tokoh politik yang ada di negara ini. Yang ketiga, dia sudah dipanggil habaib baik yang Sunni, kantor RA pusat maupun yang Syiah, di mana Balawi Syiah itu jauh lebih open minded dan cerdas dalam bersikap daripada yang Sunni. Ibunya berapa Balawi tersebut dia lebih intelijen. Kemudian yang keempat, beliau dari jalur ibu mengaku turunan Sunan Kalijaga dan keluarga Mbak Mutamakin Pati, artinya masih bagian dari keluarga Wali Songo pula. Jadi ternyata si Rumail Abbas ini masih bagian dari keturunan Wali Songo, namun berkhianat terhadap Wali Songo dan lebih membela kelompok dari Balawi atau Rabito Alawiyah ini. Yang kelima, dari ayahnya bukan Asegaf Balawi tapi dari Al-Musawi Hijaz, entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detail oleh yang bersangkutan langsung. Yang keenam, kita juga memberi narasi tegas bahwa Dr. Sugeng bilang bukumu tentang Balawi akan jadi sampah kalau nanti dengan mereka yang mengaku emas ternyata terbukti hanyalah kuningan. Dan sebagaimana sama kerabat atas penggonya saya mencoba memberi muatan apabila kandung sponsor buat kamu, tolong dikasih narasi berbelit. Andai nanti situasi tidak menguntungkan tapi bisa selamat, yaitu manakala Nakib Bani Jamil mencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa, bilang Datuk kami tidak punya saudara bernama Ubadillah. Jadi bahwa jelas manakala Nakib Bani Jamil mencatat 3 putra dari Ahmad bin Isa yang dimana tidak ada Ubadillah di dalamnya. Jelas ya. Ya, karena tulisan ini panjang, mungkin sahabat-sahabat nanti bisa kemudian langsung saja membuka di tautannya, bisa di-share di Google dengan judul yang tadi, yaitu tulisan dari KRT Fakih ini yang dimuat di RMI NU Banten dengan judul bahwa nasib tragis Balawi di Nusantara dan pemetaan para pendukungnya termasuk Gus Rumail Abbas. Ya, saya kira jelas dan runut bahwa KRT Fakih kemudian menjelaskan soal nasib tragis Balawi di Nusantara dan pemetaan pendukungnya termasuk Rumail Abbas. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.